Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'd. Shaimin, shaimat, sholihin, sholihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibadah Ramadan Anda dan memberkahi setiap usaha yang Anda lakukan. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-26 tentang al-islahu bainan nasi wal adlu fihim, tentang kewajiban untuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia serta berbuat adil di tengah mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqatun wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas dari tubuh kita ini wajib untuk disedekahkan baginya setiap hari di mana matahari terbit. Kullu yaumin tatlu fi syamsi ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Berbuat adil atau mendamaikan antara dua orang, maka itu sedekah. Wa tu'in rajula fi dabatihi, kemudian membantu seseorang mengangkatkan atau membawa bebannya, maka itu adalah sedekah. Demikian juga engkau mengangkatkan beban orang, ya, mengangkat orang beban, misalkan ada orang di motor kemudian kita bantu untuk mengangkat bebannya, sedekah. Atau orang sudah naik mobil, dia ketinggalan apanya, kita bantu, sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, kalimat-kalimat yang baik, misalkan nasihat, memberikan semangat, itu juga sedekah. Wa bikulli khutwatin sedekah, setiap langkah yang kita lakukan untuk menuju masjid maka sedekah, serta menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini luar biasa sekali, menunjukkan begitu besarnya peluang untuk masuk surga. Jadi peluang untuk masuk surga itu sebenarnya lebih banyak daripada peluang untuk masuk neraka. Cuma nafsu kita ini hanya melihat hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Baik jamaah sekalian, di hadis ini diajarkan banyak sekali beberapa kebaikan, nilai sedekah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap ruas anggota badan kita ini wajib untuk disedekahkan. Berapa ruas? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan 360 adwan, yaitu 360 ruas. 360 ruas itu wajib disedekahkan. Dan sedekahnya itu sebenarnya cukup dengan hal-hal yang zikir-zikir tertentu. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man asbaha, barang siapa yang di pagi harinya dia mengucapkan zikir-zikir tertentu, misalkan dia mengatakan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru faqad adda syukra dzalikal yaum wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka dia telah melakukan syukur atau dia telah bersedekah untuk setiap anggota ruas badannya. Kalau dia mengucapkan di sore hari, juga telah bersyukur untuk sore tersebut. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk bersedekah untuk anggota badan kita, ruas anggota badan kita yang berjumlah 360, dan sedekah itu dengan apa? Dengan salat duha, bisa juga dengan zikir tadi. Ya, itu semuanya adalah sedekah bagi 360 anggota ruas badan kita. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ini mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus mendamaikan saudara kita. Jadi mendamaikan orang yang bertengkar atau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu merupakan ibadah yang sangat besar sekali. Bahkan lebih utama daripada puasa sunnah, sedekah sunnah, ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum bi afdoli min darajati sholati wasiyami wasadaqah. Mau aku beritahu kalian tentang sebuah ibadah yang lebih utama daripada sholat sunnah, maksudnya siam sunnah maupun sedekah sunnah. Bala ya Rasulullah,
Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu?" Islahu datil bain, yaitu memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bersengketa, atau kita sedang bersengketa dengan orang lain, kita memperbaiki hubungan tersebut. Itu merupakan sebuah ibadah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang-orang yang meremehkan perkara ini. Ada orang yang sangat sibuk sekali sholat dan dia buruk hubungannya dengan saudaranya, buruk hubungannya dengan teman kerjanya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada rajin sholat, rajin puasa. Ada juga orang yang cuek. Kalau ada orang bertengkar, dia cuek, tidak ingin terlibat. Kalau ada dua bersaudara bertengkar, dia menjauh, tidak ingin terlibat, tidak ingin direpotkan. Padahal jamaah sekalian, merepotkan diri dalam rangka mendamaikan dua orang yang bersengketa, apalagi lebih dua ormas misalkan, dua kelompok Islam misalkan, itu pahalanya luar biasa, lebih tinggi daripada pahala puasa, pahala sedekah maupun pahala sholat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan tentang ini. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya yang bersaudara hanya mukmin. Faslihu, maka perbaikilah baina akhwaikum, hubungan di antara dua persaudaraan ataupun persaudaraan di antara kalian. Jadi di sini ada perintah untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman kita, hubungan dengan siapapun, kita wajib untuk memperbaikinya, bukan dikompor-kompori kemudian membuat mereka semakin bertengkar. Itu dosa besar dan itu akan menghapus amal-amal soleh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islah." Tidak ada kebaikan bagi kebanyakan najwa kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah, berbuat baik atau islah, memperbaiki hubungan di antara sama manusia. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua tentang pentingnya memperbaiki hubungan di antara saudara kita atau antara kita dengan saudara kita, dan itu pahala yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqatun. Membantu orang yang berjalan kemudian kita bonceng dia, itu sedekah. Atau dia itu punya beban, wa tarfa'u lahu mata'ahu, ya dia punya beban, misalkan dia punya barang besar, ya kita punya motor atau punya mobil, kita bilang ayo diangkut aja di mobil saya, itu sedekah. Atau hadis ini bisa bermakna, ada orang sudah naik motor, ya dia susah untuk menaikkan barang, maka kita angkat barang tersebut untuk bisa berada di atas motornya atau mobilnya, itu sedekah. Kalau zaman dulu mungkin unta, ya kan susah naik unta, ngambil barang dan sebagainya, kan memarkir unta tidak semudah memarkir mobil atau memarkir motor. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung apa? Begitu luar biasanya membantu saudara. Jadi membantu siapapun itu bagian daripada ibadah. Seorang muslim ketika membantu keluarganya, membantu tetangganya, bukan sekedar untuk masalah sosial, agar bisa bersosial, tidak. Itu bagian daripada ibadah yang pahalanya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan, wal kalimatut thayyibah shadaqah, mengucapkan kalimat-kalimat baik, menasehati keluarga kita, menasehati anak kita untuk sholat, itu sedekah. Jadi semakin banyak kita menasehati keluarga kita dengan kebaikan, maka semakin banyak sedekah kita. Artinya ketika anak kita atau keluarga kita susah sekali dinasehati, berarti kesempatan amal soleh kita itu banyak. Karena kita semakin sering menasehati dia, semakin banyak kita mendapatkan pahala. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya disebutkan wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah yang kamu gunakan untuk menuju masjid, maka itu bagian daripada sedekah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man qada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan kullama qada aw raha." Siapa yang berangkat di pagi harinya menuju masjid atau di sore harinya menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi dia tempat di surga nanti. Tempat di surga nanti, tempat duduk, tempat tinggal atau tempat tidur, ya. Setiap kali dia berangkat ke masjid, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Masya Allah, keutamaan berangkat ke masjid, terutama saat sholat isya dan saat sholat subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Basyiril masyaina, ya masyaina fid dulam ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan, ya masyaina, orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid.
bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat nanti di saat kita menyeberangi sirat. Baik, ma'asyiral muslimin, kemudian terakhir Rasulullah mengatakan wa tumitul ada anit thariq sadaqah. Kemudian kita menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian daripada sedekah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat duha juga sedekah. Rasulullah pernah bersabda, salat duha itu bisa menjadi sedekah bagi 360 ruas anggota badan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'batan. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan satu kesimpulan, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan dan pintu menuju surga begitu banyak. Tinggal kita ini mau memilih apa tidak, tinggal niat kita. Jadi sebenarnya apapun kita lakukan di dunia ini bernilai kebaikan. Senyumnya kita kepada saudara kita, senyumnya kita kepada anak kita, kepada istri kita, atau kita bekerja, atau istri melayani suami, kemudian anak membantu orang tua, semuanya bernilai sedekah. Boleh jadi sedekah-sedekah inilah yang nanti akan menyempurnakan pahala puasa kita, pahala sholat kita yang terkadang kurang. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.